Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana, guru SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, mengajar kelas 11 akan menyampaikan materi tentang cerpen. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Karakteristik cerpen. Pertama, konflik tunggal. Kedua, tokoh utama tunggal. Yang ketiga, waktu peristiwa atau cerita berdurasi maksimal 2 tahun. Yang keempat, karakter kata 500 sampai 5000 kata. Konflik. Sebagaimana pengertiannya, konflik tunggal identik dengan satu persoalan dan satu kesan. Konflik persoalan terdiri atas satu konflik personal, yaitu konflik psikologis. Yang kedua, konflik antar persoalan, misalnya konflik dengan orang lain. Yang ketiga, konflik situasi, misalnya konflik dengan situasi sekitar, contoh dengan situasi sosial, politik, ekonomi, bencana alam, dan lain-lain. Utama, ada satu tokoh utama dalam cerpen dan tokoh tersebut bisa tunggal, yaitu aku, saya, dia, si A. Bisa pula dalam jumlah tertentu atau mereka. Tokoh utama pun tergolong 2 jenis. Yang pertama, tokoh manusia. Yang kedua, tokoh yang dipersonifikasikan, misalnya hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lain-lain. Penempatan tokoh utama dalam cerpen sebaiknya pada permulaan atau bagian awal cerpen. Waktu. Penulis fiksi Joseph Novakovic tahun 2003 mengatakan, cerpen meliputi waktu dari beberapa menit, hari sampai 1 atau 2 tahun, umumnya tidak lebih dari 2 tahun. Senada dengan yang pernah dikatakan sastrawan Ronald Tanjung Banua ketika beliau menjadi juri dalam lomba menulis cerpen tingkat pelajar daerah Yogyakarta tahun 2004. Cerpen meliputi kurun waktu hingga 2 tahun. Apabila pengarang hendak memasukkan masa silam, biasanya bisa berupa cerita flashback atau disusupkan dalam sepenggal ingatan tokoh. Karakter kata 500 sampai 5000.
ada juga cerpen yang berisi 30.000 kata atau ratusan halaman. Peta cerpen. Permulaan. Nomor 1, perkenalan. Nomor 2, perkembangan konflik. Yang berikutnya, bagian tengah. Nomor 1, masuk ke konflik. Kedua, ketegangan atau suspense. Yang ketiga, klimaks. Dan yang ketiga, bagian akhir. Nomor 1, penyelesaian konflik. Yang kedua, antiklimaks. Yang ketiga, kejutan atau disebut juga surprise. Unsur cerpen. Unsur intrinsik. Disebut juga unsur-unsur dalam cerpen atau juga struktur cerpen. Unsur-unsur ini terdiri dari nomor 1, tema. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, alur. Dan yang keenam, amanat. 1, tema merupakan pokok cerita atau ide pokok yang mendasari cerita. Tema cerpen umumnya berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua, sudut pandang. Berkaitan dengan cara penulis cerpen menyampaikan karyanya. Yang kedua, apakah ia menjadi tokoh yang masuk dalam cerpennya dan menggunakan kata ganti orang pertama, atau dia menjadi pengamat di luar cerpen dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang ketiga, latar belakang. Latar setting. Tidak hanya berkaitan dengan tempat di mana peristiwa dalam cerpen terjadi, akan tetapi juga berkaitan dengan waktu dan suasana. Jadi latar menggambarkan setting yang mendasari peristiwa dalam cerpen tersebut secara keseluruhan. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerpen. Alur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Penceritaan rangkaian penceritaan rangkaian peristiwa dari awal sampai terakhir. Yang kedua, alur mundur. Menceritakan rangkaian peristiwa dari akhir kemudian berbalik ke awal. Yang ketiga, alur campuran. Perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Akhir cerita dalam cerpen. Plot terbuka. Alur atau plot yang memberi kesan tidak tamat bersambung, yang biasanya disengaja oleh pengarang untuk memberi kesempatan membaca mengisinya sendiri dengan imajinasi pembaca, atau disebut juga hanging ending. Plot tertutup. Alur atau plot ini umumnya pada cerita untuk anak-anak, baik itu berakhir dengan bahagia atau happy ending, ataupun sedih atau sad ending.
Tokoh-penokohan. Cerita memiliki tokoh atau di balik tokoh memiliki cerita. Dalam cerpen, tokoh atau penokohan berupa satu yaitu manusia, aku, kamu, dia, mereka, si A, si B, dan seterusnya. Baik sebagai protagonis atau disebut juga tokoh baik, antagonis atau disebut juga tokoh jahat, dan tokoh tritagonis atau tokoh pelerai. Personifikasi atau hewan, tumbuhan, benda-benda, dan seterusnya yang dimanusiakan. Amanat. Yang keenam, amanat, pesan moral yang ingin disampaikan manusia lewat cerita. Unsur ekstrinsik atau unsur di luar cerpen, misalnya siapa pengarangnya, kapan cerpennya dibuat, terusnya bagaimana proses kreatifnya, dan lain-lain.